Dia menyandarkan tubuhnya pada dinding. Dia merasakan kepalanya sedikit berat. Taeyong terlihat sudah mabuk, namun dia masih sadar. Dia melihat beberapa rekan kerja tertidur di atas meja dan beberapa masih tersadar. "Hei, bangun!" seru wanita itu. Hukuman salah satu pegawai pria. Pria itu berusaha untuk membangunkan Choi yang sedang tidur di atas meja. Tadi saja membuat keributan, kini tidur dan sulit sekali dibangunkan. Ujar pria itu lagi, namanya juga mabuk. Terima kasih banyak atas traktirannya, Pak, teriak para pegawai. Berterima kasih. Tae-chan menepuk bahu kanan Taeyong dari samping. Sontak membatalkan menoleh padanya. "Apa kau masih bisa mengemudi?" Taeyong mengangguk. "Bisa, bantu aku membawa pengunjung ke dalam mobil," pinta Taeyong. Cheon mengangguk. Taeyong, Cheon, dan Joy telah berada di dalam mobil. Cheon duduk di samping Taeyong, sedangkan Joy duduk di kursi penumpang belakang di mana dirinya tadi tidur di sana. Joy bangunlah, sudah sampai, di Cheon. Terlihat Joy menggerakkan sedikit tubuhnya dan pelan membuka mata. "Oh, sudah sampai. Baiklah, aku turun. Terima kasih ya, Tae, telah mengantarku," balasnya yang sempoyongan. Joy kemudian keluar dari mobil. Taeyong baru saja keluar dari mobil. Joy tiba-tiba memuntahkan isi perutnya. Sontak membuat Taeyong dan Cheon terkejut. Lekas, Taeyong turun dari mobil untuk membantu Joy. Setelah sampai di depan pintu rumah, Taeyong lekas memijit angka sandi dan pintu di mana Joy yang menyebutkannya, di mana pintu rumah terbuka. Lekas Taeyong membawa Joy masuk. Saat ingin menundukkan Joy di sofa, tiba-tiba wanita itu mual-mual dan menandakan jika dia akan muntah. Bergegas Taeyong membantu Joy berjalan buru-buru menuju kamar mandi. Tak lama, Joy telah keluar dari kamar mandi. Kondisinya sedikit membaik. Telah berhasil memuntahkan seluruh isi perutnya. Saat dia keluar dari kamar mandi, dia melihat Taeyong sedang duduk bersandar di sofa. Dia melihat jika kedua mata pria itu terpejam. Pandangannya terbalik turun menuju ke meja Taeyong yang dimana dua kancing atasnya terbuka menampakkan kulit putih susunya. Joy menepuk teleponnya kasar saat melihat penampilan Taeyong di depannya. Dia baru pertama kali melihat pria. Perlahan Joy mulai berjalan mendekati Taeyong dan ikut duduk di sampingnya. Pria itu tetap terdiam dan memejamkan mata. Joy menjadi gemas saat melihat kedua pipi Taeyong yang melunas sehingga terlihat kontras dengan kulit putihnya. Yang paling menaruh perhatiannya adalah bibir merah semerah cherry. Itu seketika membuat Joy sangat ingin. Tae panggil Joy lagi sambil menjepit ringan kedua pipi Taeyong dengan gemas. Balas Taeyong dengan suara bariton.
sayang, aku sudah sampai rumah, rajuk Taeyong. Hal tersebut membuat Joy terkejut dan segera menjauhkan. Taeyong dan Joy saling memandang. Jiwa mana? Sudah tidur? Tanya Taeyong lagi. Ternyata Taeyong mengira dirinya sudah berada di rumah dan wanita di hadapannya adalah istrinya. Akibat suasana ruangannya sedikit remang dan dirinya masih mabuk membuat penglihatannya menjadi tidak sempurna. Tentunya Taeyong dengan senang hati menerima dengan sang istri. Taeyong mengira Yan yang kini sedang. Taeyong menarik agar Taeyong sempat mengerutkan dahinya karena heran. Dia heran saat membalaskan ciuman Yan yang berbeda, namun dia cuek saja dan terus melanjutkan kegiatan. Dan kini Joy sibuk memegang ponsel yang masih terus merekam, sedangkan masih terus saat turun menuju. Satu tangannya juga berusaha menggapai perlakuannya itu membuat Taeyong. Joy bersumpah sembarangan. Taeyong semakin membuat dirinya kepanasan. Taeyong pun mulai berabak. Dia berkibar. Joy tersenyum senang karena akhirnya dia dapat bermain dengan Taeyong malam ini. Joy tidak ingin berlama-lama, lekas dia meraih dan mulai. Dia juga berhasil membuka kancing. Mengapa kau begitu buru-buru sayang? Kiki Taeyong. Taeyong lekas meraih Joy yang masih hal tersebut sontak membuat Joy mengadakan kepalanya ke belakang. Saat Joy mengadakan, Taeyong kembali terheran karena suaranya berbeda dengan suara milik istrinya. Untuk memastikan Taeyong kembali. Taeyong jadi yakin jika milik suara ini bukanlah milik Yan. Taeyong menjadi tersadar sempurna saat mengetahui jika dirinya sedang sialan, empat Taeyong sambil mendorong tubuh wanita di hadapannya sampai menjauh. Sialan, itu tak mungkin. Kau pasti sengaja menyentuhku dalam keadaan mabuk kan? Marah Taeyong. Joy berjalan mendekati Taeyong. Tidak, Taeyong, kita melakukan dengan sadar. Kami mencoba bahkan refleks dasar wanita gila, Pak Taeyong. Kau memang sudah gila, jangan pernah muncul di hadapanku lagi, bentak Taeyong. Joy hanya tersenyum melihat Taeyong yang perlahan menghilang dari pandangannya. Taeyong berkali-kali mengumpat kesal karena tindakan bodohnya tadi. Apa yang sedang dia lakukan dengan Joy tadi? Dia mengutuki dirinya sendiri karena merasa bodoh. Hampir saja dirinya dengan sahabat istrinya. Taeyong mendengar suara klakson mobilnya sebanyak 2 kali. Dia baru ingat jika masih terdapat Chaeyoung di dalam mobilnya. Bergegas dia berjalan menuju mobilnya.
dengan cuy. Batin Chaeyoung bertanya-tanya. Chaeyoung ingin sekali bertanya mengenai Noda, namun dia urungkan. Mengapa kau lama sekali di dalam? Apa yang kalian lakukan di dalam? Tanya Chaeyoung. Chaeyoung terlihat gugup. Dia muntah lagi dalam sehingga aku mengantarnya ke dalam kamar mandi dan sedikit menunggunya, balas Chaeyoung. Chaeyoung tak bertanya lebih lanjut. Segera Chaeyoung melanjutkan mobilnya untuk mengantar pulang Chaeyoung. Dalam hati wanita itu terus bertanya apa yang telah Chaeyoung lakukan dengan cuy di dalam. Apa benar jika mereka habis atau yang lain? Segera Theo turun dari mobilnya untuk membantu Chaeyoung berjalan masuk ke dalam rumahnya. Chaeyoung tersenyum. Sebenarnya dia hanya sakit saja supaya Taeyong dapat mengantarnya seperti yang pria itu lakukan pada Choi. Setelah sampai di dalam rumah, Chaeyoung meminta untuk diantar sampai dalam kamar. Taeyong menolak. Bahkan Taeyong membaringkan tubuh Chaeyoung di atas kasurnya. Setelah itu Taeyong menoleh pada jam tangannya dan melihat jika waktu makin larut. Aku pulang dulu ya, Choi. Selamat istirahat, kata Taeyong pamit. Setelah di kamar mandi, Chaeyoung meminta Taeyong untuk kembali membaringkan tubuhnya di kasur. Dan sepertinya aku sakit malam ini. Orang tuaku sedang pergi keluar kota. Aku sendirian di sini. Bisakah kau menginap untuk menemaniku malam ini? Pinta Chaeyoung. Ternyata Taeyong menolak dalam hati. Dia memiliki istri dan anak yang menunggunya di rumah. Karena bisa dia menemani wanita lain. Maaf Chaeyoung, seperti tidak bisa. Tidak baik rasanya pria dan wanita tanpa hubungan berada di dalam satu rumah semalaman. Tolak Taeyong. Taeyong jangan pergi, lambat Chaeyoung. Taeyong segera melepas pelukan Chaeyoung dan berbalik untuk menghadapnya. Baru saja Taeyong mengatakan sesuatu, namun lebih dulu wanita itu bicara. Aku menyukaimu, Taeyong, lantang Chaeyoung. Taeyong masih amat terkejut. Aku bilang aku menyukaimu. Aku menyukaimu semenjak awal. Apa kau memiliki perasaan yang sama padaku? Tanya Chaeyoung. Kau mabuk, istirahatlah, balas Taeyong. Segera Chaeyoung memeluk tubuh Taeyong erat seperti tak memperbolehkan pria itu pulang. Aku tidak mabuk. Aku sadar sekali saat ini. Aku menyukaimu. Aku sudah memiliki istri dan anak di rumah, jadi berhenti menyukaiku, kesal Taeyong. Chaeyoung terkejut bukan main saat mengetahui jika Taeyong telah menikah, bahkan telah memiliki anak. Istri? Tanya Chaeyoung terbata-bata. Iya, kau ingat nama Ian kan? Itu adalah istriku. Aku pria yang telah menikah dan berkeluarga, jadi tolong jangan ganggu aku. Akhir Taeyong dengan tegas. Taeyong telah menikah, namun pria itu keluar dari rumah Choi dengan membawa noda lipstik yang menempel pada bibirnya. Ian semakin yakin membuat Chaeyoung antusias adalah dia baru ingat jika Ian adalah sahabat Choi. Istri Taeyong bersahabat dengan Choi. Kalau begitu, mengapa Choi tega mengkhianati sahabatnya sendiri? Itu menarik.